Petugas menemukan kotak kardus yang berukuran 50 x 40 x 30 cm yang berada di tengah rimbunan semak-semak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Naya akan kembali membawakan sebuah kisah tentang kriminal lagi, yaitu sebuah kasus kematian yang terjadi di Singapura, di mana tahun 2004 lalu bocah berusia 8 tahun yang bernama Huang Na dinyatakan hilang sesaat ditelusuri oleh investigator, Wak. Dan lokasi terakhir beradanya Huang Na ini adalah di sebuah food court yang dekat dengan pusat grosir. Dan kasus ini juga sempat menyita perhatian masyarakat Singapura sampai-sampai nih Wak ya, kelompok relawan menyebarkan lebih dari 70.000 brosur. Bahkan ada nih Wak ya, seorang pensiunan yang berani memberikan uang sebesar 10.000 US dollar yang kemudian ditambahkan lagi oleh warga Singapura lainnya sebesar 5.000 US dollar apabila ada seseorang yang berhasil menemukan informasi mengenai keberadaan Huang Na ini. Ada juga yang bahkan membuat sebuah website secara sukarela untuk bisa membangkitkan kesadaran publik dalam mengumpulkan petunjuk hilangnya si Huang Na ini. Pencarian Huang Na ini juga berlangsung sampai ke Malaysia, Wak, dengan menyebarkan poster di sekitar Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Dan setelah berikhtiarnya selama 3 minggu, akhirnya Huang Na pun ditemukan, tetapi sayangnya sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang sudah membusuk dan dibungkus dengan 9 lapis plastik yang dimasukkan lagi secara paksa ke dalam kardus, Wak. Dan siapakah pelakunya dan apa sebenarnya motif pelaku sampai tega menghilangkan nyawa seorang bocah malang ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Huang Na ini ya. Jadi Huang Na ini lahir pada tanggal 26 September tahun 1996. Ayahnya bernama Huan Kin Rong dan ibunya bernama Huan Shuying. Mereka berdua ini sama-sama berasal dari keluarga petani di sebuah kota yang bernama Kota Putian di China, Wak. Nah, karena merasa tidak cukup nih menghidupi keluarganya, beberapa bulan setelah si Huang Na ini lahir, Wak, Kin Rong ayahnya itu meninggalkan Cina untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Singapura. Nah, setibanya di Singapura, si Kin Rong ini diterima Wak kerja sebagai pengemas sayuran gitulah di pusat grosir Pasir Panjang. Kata orang yang sudah pernah pergi ke sana, Wak, pusat grosir itu tuh mirip kayak Mangga 2 gitulah. Dan si Kin Rong ini bekerja di pusat grosir itu kurang lebih selama 3 tahun. Soalnya pada tahun 1999 dia itu dipenjara, Wak, karena ketahuan tidak memiliki dokumen izin bekerja di Singapura. Dan apesnya lagi di tahun yang sama nih, istrinya si Shuying menggugat cerai si Kin Rong. Kenapa digugatnya cerai? Bukan karena dia masuk penjara, gara-gara si Kin Rong ini ketahuan berselingkuh, Wak, sesaat setelah si istrinya ini berkunjung ke Singapura buat jengukin dia. Dah, cerailah itu kan mereka. Dan dari hasil keputusan persidangan dinyatakan bahwa hak asuhnya Huang Na ini jatuh ke tangannya Shuying, mamanya. Dan pasca perceraian mereka berdua, si Kin Rong ini memutuskan untuk balik lagi nih ke kampung halamannya di Cina, sedangkan si Shuying menetap lagi di Singapura walaupun memang tanpa izin tinggal, Wak. Dan selama di sana Shuying ini juga memilih profesi yang sama seperti mantan suaminya, yaitu bekerja sebagai seorang pengemas sayur. Nah, terus anaknya si Huang Na yang pada saat itu memang tidak diajak oleh ibunya ke Singapura, dia masih tinggal lah di Cina bersama orang tuanya si Shuying sama nenek Huang Na. Kemudian pada tahun 2001, saat itu petugas imigrasi sedang melakukan penggebrekan, Wak, kepada pekerja ilegal di pusat grosir tempat si Shuying itu bekerja. Akhirnya si Shuying itu tertangkap lah kan oleh petugas dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Nah, pas di penjara itu si Shuying itu berpikir kalau nanti kan aku pasti akan dideportasi nih. Gimana ya caranya biar bisa masuk lagi ke Singapura? Nah, udahnya mamanya si Huang Na ini berdiskusi lah itu dengan kawan satu selnya, dan kawan satu selnya ini memberitahu kepada Shuying, udah Wak, gampang caranya. Kamu tahu cara memanipulasi sidik jari? Kau lukai aja tuh semua jari-jari kau supaya nggak terdeteksi dengan sistem, kata si kawannya si Shuying dalam penjara itu. Udah ditelan aja lah tuh kan ide kawannya itu sama si Shuying. Oh, jadi kayak gitu ya caranya. Oke, siap, kata dia kayak gitu. Dan setelah bebas si Shuying pun langsung lah itu kan betul dideportasi lah dia nih, balik lagi ke Cina. Beberapa minggu di Cina, Wak, Shuying ini tiba-tiba teringat tuh sama pesan si kawan yang dalam sel itu. Dan dia memang pengen lagi nih balik ke Singapura untuk bisa bekerja juga di sana, mungkin karena lebih enak, lebih banyak duitnya, pakai gimana lah gitu, atau lebih gampang lah mendapatkan pekerjaan di Singapura. Dia pengen balik lagi ke Singapura. Nah, maka sebelum berniat berangkat lagi ke Singapura, betulan, Wak, dilepuhkannya tuh semua jari-jarinya pakai teflon supaya bisa kembali lagi ke Singapura
dan bisa melanjutkan pekerjaan di sana tuh supaya nggak ketahuan lagi sama sistem kalau oh kok dulu tuh pernah deportasi nggak boleh masuk lagi di blacklist gitulah. Betulan dilepukan ya jadinya. Tapi niat bepergiannya si Suyin ke Singapura ini pun diurung sama si Suyin dikarenakan dia menemukan sosok pengusaha Fujian yang bernama Zheng Wenhai yang telah membuat dirinya itu jatuh cinta untuk kedua kalinya. Akhirnya nggak jadilah dia itu kan pergi ke Singapura, menikahlah dia itu di Cina tahun 2002 dan dikaruniai lagi seorang anak perempuan pada tahun 2003. Nggak jadi pergi kan dia ke Singapura, tetap dia di Cina nih. Dapat anak dia di tahun 2003. Nah, awal bulan Mei tahun 2003 Wak Shuyin ini memutuskan untuk ingin menyekolahkan anaknya Huang Na yang pada saat itu sudah menginjak usia 7 tahun ke Singapura. Ya selayaknya cita-cita seorang ibu lah ya kan, yang menginginkan masa depan anaknya yang lebih baik. Shuyin ini pun akhirnya membawa Huang Na pergi lagi Wak ke Singapura dengan cara mendaftarkannya sebagai Paidu Mama, yaitu program di mana orang tua itu menemani anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan tingkat dasar dan menengah di Singapura. Tapi tetap juga si Shuyin ini masuk ke Singapura secara ilegal Wak, karena kan dia udah di blacklist tuh, dengan membayar agen penyeludupan sekitar $7.800 Singapura. Dah pergilah dia tuh kan ke Singapura. Dan kemudian si Huang Na ini bersekolah di sekolah dasar Jintai dan katanya juga sekolahnya udah tutup Wak. Dan selama di sana si Shuyin ini balik lagi lah itu bekerja dia di tempat kerjanya yang dulu itu. Dan mereka berdua ini pun tinggal di dekat pusat grosir. Nah, karena memang si Shuyin ini sering bolak-balik ke Cina untuk merawat anak yang satu lagi yang masih kecil tuh si Huang Na sering ditinggalkan sendirian Wak di Singapura dengan dijaga oleh orang-orang di pusat grosir tempat dia kerja yang memang juga mengenal satu sama lain. Dan di mata orang-orang itu si kawan-kawan dekat pusat grosir itu, Huang Na ini dikenal sebagai anak yang cerdas, mandiri, dia juga berani. Dan Huang Na ini juga akrab sekali Wak dengan semua pekerja di grosir, termasuk pekerja lain yang bernama Tuk Leng Hao, yaitu rekan kerja yang seprofesi dengan ibunya Huang Na. Bahkan ya Wak ya, saking dekatnya Huang Na ini memanggil si Tuk ini dengan sebutan Shushu yang artinya paman Wak. Dekat kali lah gitu si Huang Na sama si paman Tuk ini. Kedekatannya itu udah masuk level keluarga lah gitu, kayak paman sama ponakan. Nah, kayak gitulah kedekatan mereka. Dimana si Tuk ini sering mengajak main si Huang Na, jalan, jajan-jajan, terbalik, jajan, jalan-jalan gitu dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, kayak gitulah Wak kebiasaan mama sama si Huang Na ini setiap kali di Singapura. Mamanya kerja, si Huang Na sekolah. Nanti kalau mama mau ke Cina, Huang Na dititip sama kawan-kawannya termasuk paman Tuk itu dan lain-lain. Kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya tidak lama kemudian si Huang Na ini tiba-tiba menghilang. Nah, jadi Wak tiba-tiba si Huang Na ini dikabarkan menghilang pada tanggal 10 Oktober tahun 2004. Sebelumnya si Huang Na pada waktu itu memang tinggal sendirian karena mamanya harus balik lagi nih ke Cina selama 2 minggu untuk bisa mengurus adiknya kan. Nah, waktu itu si Huang Na nggak bisa ikut nih balik ke Cina karena memang sedang menjalani masa studi. Terus mamanya ini menitipkan si Huang Na ke seorang wali yang bernama Li Xiuqin. Dan rutinitas si Huang Na sebelum berangkat sekolah ya kayak biasalah, bangun lebih awal untuk bisa mengantri ke toilet umum karena memang tempat tinggalnya mereka itu tidak memiliki fasilitas itu. Terus setelah siap-siap dia pakai seragam, si Huang Na berjalan lah itu kan, berjalan kaki menuju ke sekolah. Sehabis pulang sekolah si Huang Na ini biasanya yaitu bermain di taman bermain yang memang berada dekat pusat grosir itu, dan habis itu kalau udah sore balik. Kayak gitulah rutinitas selama ditinggalkan ke ibu Li Xiuqin tadi. Nah, di tanggal 10 Oktober tahun 2004 itu Wak Sina ini lagi libur sekolah. Dia pergilah itu berjalan menuju ke telepon umum untuk bisa menelpon mamanya. Dan selama perbincangan yang kurang lebih 5 menit itu si Huang Na ini sempat ngerengek-rengek gitu Wak ke mamanya untuk bisa dibelikan kamus elektronik, jadi kayak semacam Alphalink gitulah dan selop baru. Dan itulah Wak terakhir kalinya si Shuyin ibunya mendengar suara anaknya. Dan menurut saksi nih Wak ya, Huang Na terakhir kali terlihat sekitar jam 1 siang di lokasi food court yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat tinggalnya si Huang Na, dimana Huang Na pada saat itu sedang menggunakan jaket denim, celana pendek, tanpa alas kaki. Dan Li Xiuqin, walinya si Huang Na ini langsunglah itu melaporkan hilangnya Huang Na ke kantor polisi setelah jam 10 malam si Huang Na ini nggak balik-balik. Dan Li ini pun langsung mengabarkan kejadian itu ke Shuyin, mamanya si Huang Na melalui telepon Wak. Dahlah, hilanglah itu kan Huang Na pada hari itu. Dan setelah dinyatakan 2 hari menghilang, si Shuyin mamanya itu pun terbanglah nih ke Singapura dari si Cina. Dan di detik pada saat dia tiba, Wak Shuyin ini langsung turun ke lapangan mencari si Huang Na dengan menyisir lokasi demi lokasi, dari gedung ke gedung lain, bahkan ke paret-paret tuh dicek anaknya.
Dan dia juga langsung membawa fotonya si Huang Na, pakaian dan mainan kesayangannya Huang Na yang ia tunjukkan kepada semua orang sambil menanyakan apakah mereka pernah melihat putrinya ini. Dan saking putus asanya nih Wak ya, si Ibu Huang Na bahkan sampai mempercayai mimpi dari keponakannya yang sempat melihat si Huang Na ini ditahan di sebuah gunung, sehingga si Shuying ini nekat Wak, dia melakukan penelusuran ke Bukit Timahil dan Gunung Faber untuk mencari anak dia itu. Dan hal ini juga sama dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana mereka langsung melakukan investigasi mulai dari jam 7 pagi sampai tengah malam untuk bisa melakukan penyebaran foto dan penelusuran semua tempat sampai ke tempat favoritnya si Huang Na, yaitu di Taman West Coast dan pusat perbelanjaan IMM. Pihak rumah sakit dan transportasi juga dihimbau nih untuk selalu siaga dalam memberikan informasi terkait Huang Na. Dan kasus Huang Na ini pertama kali dipublikasikan oleh surat kabar, yaitu 4 hari setelah kejadian yang jatuh pada tanggal 14 Oktober tahun 2004 Wak. Dan seperti yang aku bilang di opening tadi, setelah kabar ini beredar, ada tuh kan warga Singapura yang sangat bersimpati dengan kasus ini, bahkan saking antusiasnya, yaitu ada seorang pensiunan pengusaha yang berani ngasih 10.000 dolar Amerika tuh ditambah lagi sama 5.000 dolar Amerika dari orang lain juga untuk siapa-siapa saja yang bisa ngasih informasi mengenai keberadaannya Huang Na. Ada juga bahkan sukarelawan yang bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan perancangan online Wak. Dia membuatlah itu situs website untuk bisa membangkitkan kesadaran publik dalam mengumpulkan petunjuk atau informasi yang relevan terkait keberadaannya si Huang Na ini. Dan ada juga orang yang bernama Joseph Tan selaku pendiri Crime Library, yaitu kayak sebuah organisasi relawan pencarian orang hilang gitu Wak, yang menggerakkan seluruh anggotanya untuk turun menyebarkan 70.000 brosur di area sekitar kejadian Wak. Dan ada juga perusahaan taksi bernama Comfort Delgo yang juga beroperasi di Malaysia juga nih ya. Mereka juga ikut membantu pencarian Huang Na dengan menempelkan seluruh taksinya itu dengan poster hilangnya Huang Na di kursi dan di bodi belakang mobil Wak. Poster Huang Na ini juga terpampang di pintu, dinding, dan kaca-kaca kafe-kafe gitu sekitar Kuala Lumpur dan Johor Bahru Wak. Memang mantap kali orang-orang ini ya. Kompak dan kayak nggak nanggung-nanggung gitu loh mau nolongnya. Dan setelah menggali informasi para saksi Wak, polisi juga melakukan interogasi kepada orang-orang terdekatnya Huang Na pasti, mulai dari yang melapor, yaitu Nyonya Li sebagai wali, kemudian si Shuying sebagai ibu kandung, dan yang terakhir adalah Tuk Ling Hao, yaitu orang yang memang dianggap seperti pamannya sendiri itu loh oleh si Huang Na. Si Li diinterogasi, si mamanya pasti juga diinterogasi, si Tuk ini juga diinterogasi, dan Tuk ini menjalani interogasi selama 2 hari, yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2004 Wak. Dan polisi pada saat itu mendapatkan informasi dari rekan kerjanya si Tuk bahwa di hari kejadian saksi ini melihat si Tuk sekitar jam 1 siang itu sedang berjalan berdampingan dengan Huang Na di dekat pusat grosir itu Wak. Namun pada saat itu Tuk mengaku kepada tim kepolisian kalau waktu itu dia dan si Huang Na itu memang Pak, saya berjalan bersamaan sama si Huang Na, cuma pas mau belok si Tuk langsung Wak memberikan informasi yang lumayan mengejutkan. Tiba-tiba kami dicegat sama 4 anggota geng, kata si Tuk Wak. Dan kemudian si Huang Na dibawa paksa Pak oleh mereka, kata si Tuk. Nah polisi dengar itu agak sedikit skeptis nih Wak sama pernyataannya si Tuk. Kenapa nggak dari awal kau bilang? Kenapa pada saat kami panggil baru kau bilang? Kenapa nggak waktu si Huang Na itu dibawa sama orang baru kau bilang ke Nyonya Li gitu kan? Skeptis lah polisi. Akhirnya polisi pun kemudian melakukan penggeledahan tua di kediamannya Paman Tuk, dimana apartemen ini berada di Teluk Blengah. Dicari-carinya lah karena polisi bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk terkait si Huang Na, tapi udahnya yang nggak ketemu apa-apa Wak. Nah karena si Tuk ini memang terlihat agak mencurigakan, si Tuk ini pun kembali dibawa ke kantor polisi untuk melakukan serangkaian tes poligraf atau tes kebohongan. Dan polisi juga sempat menyita beberapa dokumen milik Tuk seperti paspor supaya dia nggak kemana-mana nih. Nah ketika mau on the way ke kantor polisi itu Wak, polisi yang sedang membawa si Tuk ini menepilah sekejap ke sebuah restoran Wak di Jalan Pasir Panjang nih untuk makan siang. Dibawanya si Tuk juga. Pada saat itu kan memang Tuk belum ditahan kan, jadi belum diborgol kayak gitu. Udah yuk kita makan siang dulu, kata tim polisi, lapar lah pula kesian ya kan. Nah di tengah makan Wak, si Tuk ini minta izin ke polisi kalau Pak saya mau ke toilet bentar ya, kata gitu, pengen buang air kata dia. Nah udah agak kebaca nih, betul Wak, bukannya ke toilet si Tuk ini. Tuk justru keluar dari restoran, dia kabur Wak naik taksi dan melarikan diri ke Malaysia. Dah kabur si Tuk.
Nah, selagi Situk kabur nih, aku akan menceritakan lah ya sedikit latar belakang dari Paman Tuk ini. Jadi Wak Paman Tuk ini lahir pada tahun 1981 di Malaysia. Dan Tuk ini anak kedua dari 4 bersaudara Wak. Di usianya yang ke-18 tahun, si Tuk ini merantaulah ke Singapura untuk mencari kerja dengan harapan dia mendapatkan gaji yang lumayan besar. Nah, udahnya dapatlah itu si Tuk bekerja di pusat grosir Pasir Panjang sebagai pengemas sayur, sama kayak mamanya si Huang Na. Tapi sebelum mamanya datang nih, dia udah jadi pengemas sayur senior lah gitu di sana. Nah, pada umur 20 tahun Wak Si Tuk ini menikahlah dengan seseorang wanita bernama Yuli yang seorang gadis Cina asal Indonesia. Dan dari pernikahan tersebut dia dikaruniai seorang anak laki-laki, dan istri sama anak laki-lakinya si Tuk ini tinggal bersama orang tuanya si Tuk di Malaysia. Tuk ini lebih memilih untuk bolak-balik Malaysia Singapura daripada harus memboyong anak sama istrinya itu ke Singapura, karena memang dia merasa belum sanggup nih mencukupi kebutuhan hidup mereka apabila mereka tinggal di Singapura. Dan Yuli selama di Malaysia juga turut membantu ayahnya si Tuk untuk membuka usaha kedai kecil gitu lah Wak di Malaysia. Nah gitu ya, jadi si Tuk ini memang tinggal di Singapura, dia udah punya istri di Malaysia sama anak. Dan kita lanjut lagi nih Wak ke penyelidikan si Tuk ya. Terus Wak, polisi Singapura pun meminta bantuan ke polisi Malaysia untuk bisa melakukan pencarian Tuk yang memang dimulai dari keluarga kandungnya si Tuk. Orang tua si Tuk sempat kaget kali Wak mendengar kabar kalau memang anaknya ini terlibat atas kasus hilangnya si Huang Na. Dan mereka juga bersikukuh di hadapan tim kepolisian kalau anaknya itu sama sekali tidak terlibat. Yuli istrinya sampai juga sempat memberikan sebuah kesaksian kalau Tuk memang sempat Pak curhat ke saya melalui telepon. Dia menangis, dia mencurahkan perasaan sedihnya atas kehilangannya si Tuk. Si Huang Na. Dan menurut si Yuli juga Tuk ini sangat sayang kali sama si Huang Na. Dan dia juga menganggap Huang Na ini seperti keponakannya sendiri. Jadi nggak mungkin Pak suami saya betul-betul kehilangan Huang Na sekali. Dan setelah 10 hari menghilang Wak, si Tuk ini pun akhirnya menyerahkan diri ke tim kepolisian Malaysia pada tanggal 30 Oktobernya. Berita penyerahan dirinya si Tuk ini langsung menarik perhatian sejumlah media Malaysia, dan dia langsung mendatangi langsung ke lokasi keberadaannya si Tuk. Tuk pun memberikan pernyataan di depan pers bahwa alasan dia ini kabur karena polisi Singapura itu terlalu menyudutkan dia, dan dia ini juga capek lah gitu bersembunyi ke sana sini nggak ada tujuan. Dan Tuk juga menyatakan kalau dia itu turut sedih atas kejadian ini, dan juga memberitahu kepada media bahwa dia ini benar-benar menyayangi Huang Na dengan segenap hati yang terdalam, kata dia. Dan dia pun berpesan kepada orang-orang untuk janganlah kalian suuzon sama aku, karena cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap gitu katanya. Dan Tuk pun tetap kemudian diserahkan ke polisi Singapura dan langsung diinterogasi oleh polisi Singapura kurang lebih 6 jam Wak. Nah awalnya pada saat itu si Tuk ini mengaku kalau memang tujuannya yang diam-diam ke Malaysia itu karena dia ini ingin bertemu dengan putranya yang masih berusia 14 bulan tapi nggak berhasil. Bukan untuk kabur kok Pak, kata dia. Ya nggak mungkin lah percaya polisi kalau memang itu. Ngapa kok nggak minta baik-baik aja? Kenapa kok harus kabur dari tempat makan kita, kata kepolisian kan. Akhirnya setelah dicecer-cecer lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, si Tuk ini pun akhirnya iya betul, dia mengakui dialah yang sudah menghilangkan nyawa Huang Na. Dan tidak lama kemudian polisi tidak ngali-ngali dia nanya di mana kok taruh tubuh si Huang Na. Langsung lah itu si Tuk memberikan lokasi tubuh Huang Na yang dia buang. Dan berdasarkan informasi dari Tuk mengenai lokasi dibuangnya tubuh si Huang Na, keesokan harinya tepat di minggu ketiga pencarian si Huang Na tanggal 31 Oktober, tim kepolisian yang terdiri dari 20 anggota bersama dengan beberapa relawan langsung melakukan penelusuran di Taman Bukit Teluk Belangah yang letaknya terletak nggak jauh dari tempat tinggalnya si Tuk dan sekitar 15 menit dari pusat grosir Pasir Panjang yang mana adalah lokasi terakhir terlihatnya Huang Na. Pencarian itu dilakukan selama kurang lebih 30 menit dan tepat jam 10.30 petugas menemukan kotak kardus yang berukuran 50 x 40 x 30 cm yang berada di tengah rimbunan semak-semak. Dan setelah dibuka, di sanalah terdapat tubuh Huang Na yang sudah tidak bernyawa. Ini loh malah kalau bahasa anak-anak ini sedih ya, ditemukan tidak bernyawa lagi Huang Na dalam kardus itu. Kardus dan 9 kantong plastik yang digunakannya untuk membungkus tubuh si Huang Na ini diketahui memiliki kesamaan karakteristik baik dari segi ukuran, jenis, dan juga segelnya dengan yang ada di lokasi tempat kerjanya si Tuk.
Wak. Dan di dalam kardus itu memang betul adanya jasad tanpa busana dalam posisi jongkok paksa gitu. Dan kondisi tubuh si Huang Na itu juga sudah dalam keadaan membusuk sampai-sampai perlu adanya penanganan dari petugas forensik untuk bisa memastikan bahwa itu adalah Huang Na. Dan sebelum dilakukan penanganan forensik dari petugas, wah, ibu Huang Na yang memang juga ikut mencari anaknya itu, dan dia yang melihat terlebih dahulu jasad tersebut, dia langsung yakin kalau itu adalah anak saya, kata dia. Aduh, gimana perasaan mamanya ya, astagfirullahaladzim. Dan keesokan harinya pada tanggal 1 November tahun 2004, Tuk pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke penjara. Terungkaplah bahwa memang Tuk membunuh Huang Na di gudang penyimpanan pusat grosir di mana tempat si Tuk ini bekerja. Dan pada tanggal 5 November 2004, Tuk yang memang dikawal oleh tim kepolisian ini melakukan reka ulang adegan di tempat kejadian Huang Na kehilangan nyawa. Dan setelah ditetapkannya sebagai tersangka, si Tuk ini pun akhirnya menjelaskan sedikit kronologi pada saat kejadian tersebut, wah. Jadi wak, kisahnya pada hari itu, hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2004 jam 1 siang, si Tuk yang sedang membawa sekantong plastik mangga, dia ngajak si Huang Na berjalan menuju gudang penyimpanan. Dan rekan kerja si Tuk juga sempat terkejut waktu itu melihat si Tuk ini berkeliaran di pusat grosir. Karena pada saat itu hanya sedikit wak pekerjaan yang dilakukan di hari Minggu, dan pas pula di hari itu si Tuk ini sebenarnya kedapatan jatah libur, ngapain kau datang gitu. Terus di jam 1.40 siangnya wak, si Tuk ini membujuklah si Huang Na bermain petak umpet di gudang penyimpanan grosir itu, dan dia menyuruh Huang Na untuk memakan mangga yang dia bawa. Dan hal ini juga dibenarkan dengan hasil otopsi yang ditemukan sisa mangga yang ada di dalam perutnya si Huang Na. Setelah itu si Tuk ini mengajaklah si Huang Na untuk bermain permainan lain dengan alasan dia bosan lah ya main petak umpet terus, kata dia. Dan Tuk ini pun memperkenalkanlah itu permainan barunya kepada si Huang Na dengan mengikat tangannya si Huang Na menggunakan tali rafia. Pada saat itu si Tuk bilang, kalau kamu bisa buka ikatan ini dalam 3 menit, kamu menang, kata si Tuk ke Huang Na. Si Huang Na ikut aja lah itu kan, diikat sama si paman gila ini. Dan tidak menunggu lama setelah dia mengikat tubuhnya si Huang Na, Tuk pun kemudian langsung membekap si Huang Na sampai Huang Na ini pingsan, wah. Dan setelah itu si Tuk ini pun kemudian melepaskan pakaiannya si Huang Na, diikatnya lagi si Huang Na dengan tali, wah, lalu menyerangnya secara seksual. Binatang. Dan untuk memastikan kalau si Huang Na ini sudah tidak bernyawa lagi, wah, Tuk pun kemudian membekap mulut dan hidung Huang Na, dan dia mulai mencekik si Huang Na betul-betul sampai udah nggak bernapas lagi tuh. Dan aksi pembekapan ini pun dibenarkan oleh ahli psikologi forensik, dimana dia bersaksi di persidangan bahwa memang hal ini dibuktikan dari kondisi lidahnya si Huang Na itu dalam kondisi memar pada saat melakukan perlawanan waktu dia dibekap gitu. Dan pada saat kejadian, wah, belum yakin juga nih si Tuk kalau si Huang Na ini udah meninggal. Tuk pun melanjutkan menyiksa si Huang Na dengan cara diinjak ditendangnya berkali-kali tubuhnya Huang Na itu, wak, sampai betul-betul dia merasa yakin kali kalau memang si Huang Na ini nggak mungkin hidup lagi lah gitu. Nah, udahnya dikemasnya lah itu badan Huang Na dengan 9 lapis kantong plastik, dan kemudian tubuh Huang Na ini dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang memang disegel menggunakan selotip, wak. Hal ini juga dibenarkan dengan pencocokan sidik jarinya si Tuk yang menempel di selotip kardus dengan sidik jari yang ada di gulungan selotip yang memang ditemukan di area gudang penyimpanan. Dan karena pada saat itu kejadian masih siang, wak, si Tuk ini pun berpikir terlalu beresiko lah itu untuk bisa membuang tubuhnya si Huang Na ini. Jadi si Tuk itu sengajalah membiarkan kardus itu di ruangan penyimpanan grosir, dan dia langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan meminjam sepeda motor gitu milik salah satu rekannya untuk bisa balik ke rumah sebentar, dan dia menonton TV. Nggak adot. Lanjut balik ke rumah nonton TV, nggak adot. Lanjut. Nah, kemudian
Wak, masih tanggal 10 Oktober itu di jam 8 malamnya si Tuk ini balik lagi lah itu ke gudang penyimpanan untuk bisa mengambil kardus yang berisi Huang Na itu. Kemudian dia mengikatnya ke bagian belakang sepeda motor kawannya, dan dia barulah itu pergi membuang kardus yang berisi tubuhnya si Huang Na ini di Taman Bukit Teluk Blangah tadi. Terus jam 9 malamnya si Tuk ini pun mengembalikan sepeda motor milik rekan kerjanya, dan dia balik lagi lah ke rumahnya. Dan hal ini juga dibenarkan terkait informasi yang diberikan oleh para saksi. Dan jam 9 dia balik, jam 10 malam barulah itu masuk laporan dari Nyonya Li selaku walinya si Huang Na mengenai hilangnya Huang Na. Nah dari situlah Wak, terakhir kalinya si Huang Na hilang, baru akhirnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan tadi. Nah, sidang pertama si Tuk ini berlangsung pada tanggal 11 Juli tahun 2005 yang menghadirkan 75 saksi dan juga memperlihatkan sebuah video reka ulang adegan pembunuhan yang dilakukan oleh si Tuk, dan juga ditampilkan hasil forensik dan juga hasil otopsi, Wak. Dan selama persidangan Tuk memilih untuk tidak bersaksi. Bobot total dari semua bukti fisik dalam kasus pembunuhannya si Huang Na ini mengarah kuat ke arahnya si Tuk dengan menunjuk gudang sebagai tempat kejadian utama kejahatan, Wak. Tuk pada saat itu tidak membela diri saat tuntutan itu dibacakan, dan Tuk ini juga seperti terlihat mengandalkan kesaksian dari psikiater pihaknya yang mengatakan bahwa pencekikan si Tuk ini yang tidak rasional dan tidak dapat dijelaskan terhadap Sina yang memang dianggapnya sebagai anak perempuan ini mengindikasikan bahwa si Tuk ini mengalami penyakit skizofrenia. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2005 hakim yang bernama Lee Kewi Chai langsung menjatuhkan hukuman mati kepada si Tuk. Dia berkata bahwa Tuk tidak memiliki riwayat kelainan mental dan tidak ada yang aneh tentang cara dia membunuh Huang Na. Dilihat dari adegan reka ulang kejadian, mulai dari teknik si Tuk ini membungkus korban, yaitu dengan menyegel kardus, mengikat simpul, dan cara si Tuk ini menempatkan satu kantong ke dalam kantong yang lain. Ini tuh dilakukan sangat sistematis lah gitu, sehingga dia mendukung keputusannya sendiri bahwa memang tindakan si Tuk ini memang sudah direncanakan. Tuk juga pada saat itu sempat mengajukan banding dan akhirnya ditolak oleh Dewan Banding Singapura pada bulan Januari tahun 2006-nya. Dan meski sebenarnya pada saat itu sempat ada perpecahan pendapat gitu lah, Wak, sebelum keputusan ini dibuat, yang mana kayak ketua Mahkamah Agungnya itu sama hakim mendukung dakwaan awal, tapi hakim lainnya justru berpendapat sebaliknya gitu. Tuk juga sempat mengumpulkan 35.000 tanda tangan untuk meminta gerasi kepada presiden, yang pada saat itu ya pastilah langsung ditolak. Siapa juga ngumpulin tanda tangan 35.000 tuh, nggak ada hatinya. Sabar. Tuk akhirnya sudah digantung di penjara Changi pada tanggal 3 November tahun 2006. Dan sebelum digantung, Tuk ini juga sempat mengajukan permintaan terakhir untuk bisa dipotret memakai baju baru yang memang dibawa oleh keluarganya, Wak. Dan setelah kejadian ini yang pasti Singapura berkabung. Ribuan warga Singapura menghadiri upacara pemakaman Huang Na. Mereka mengikuti prosesi upacara dari pasar, pantai barat, taman bermain, sekolahnya Huang Na, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Huang Na. Beberapa ada yang memberikan manisan, bunga, pernak-pernik, Hello Kitty kesukaannya Huang Na. Dan Huang Na pun dimakamkan di pendakian gunung dekat dengan rumah keluarganya di Putian, Cina, Wak. Dan pada saat itu juga sempat ada kontroversi nih, Wak, terkait keluarganya si Huang Na, dimana pada saat itu publik Singapura sempat dihebohkan oleh kabar dari keluarganya Huang Na yang menggunakan dana pemakaman untuk membangun satu lantai lagi nih di rumah mereka di desa Hofeng di kota Putian, Cina itu. Dan Suyin, ibunya si Huang Na ini berdalih bahwa hal itu memang dilakukan oleh keluarganya agar dapat melihat makam anaknya yang letaknya di tengah gunung gitu, sekitar 20 menit dari rumahnya. Katanya pemandangan makam anaknya itu terhalangi, Wak, oleh sebuah rumah, sehingga si Suyin ini terpaksalah menambahkan satu lantai lagi di rumahnya supaya bisa melihat makam putri tercintanya itu. Tapi hal ini sempat dicekal gitu lah, kau lagi berduka kok bangun rumah gitu. Dan tahun 2009 juga sempat beredar kembali kabar mengenai keluarganya Suyin, Wak, yang mana pada saat itu si Suyin ini tinggal di rumah mewah berlantai 4 dengan gaya pilar klasik Eropa gitu, dimana menurut kabar buruk nih, Wak, ya, bahwa suami keduanya si Suyin, si Zeng itu sedang memulai perusahaan bidang ketenaga kerjaan. Ada juga, Wak, mobil sedan hitam milik keluarganya si Suyin ini yang interior dalamnya itu terbuat dari kulit asli dan ditambah lagi 3 set TV di dalamnya.
dijulitin sama netizen Cina waktu itu. Kenapa? Karena kan memang setelah meninggalnya si Huang Na pastilah banyak orang yang kayak ngasih uang, ngasih bingkisan gitu ke keluarganya si Suyin kan, kayak uang duka lah gitu. Nah inilah kayak timbul kontroversinya dikarenakan yang jangan nih uang ini dimanfaatin untuk beli mobil lah, untuk beli rumah kayak gitu. Suyin yang mendengar julitan dari beberapa orang itu pun meyakinkan bahwa memang sumbangan yang sudah diberikan oleh warga Singapura ini sudah digunakan untuk upacara terakhirnya Huang Na. Dia pakai juga untuk membangun makamnya Huang Na. Suyin juga menegaskan bahwa sebagian dari dana itu juga sudah disumbangkan untuk amal merenovasi rumah dan membantu perbaikan jalan di kota Putian itu. Dan pada Januari 2007 lalu, keluarga Suyin ini juga sempat dikunjungi oleh aktor Jack dengan maksud meminta pihak keluarganya ini untuk mendukung pembuatan film mengenai kasusnya si Huang Na. Dan atas permintaan itu keluarga si Suyin langsung berkata, tidak, kami tidak setuju kasus pembunuhan anak kami dijadikan film. Ditolak sama dia. Dan akhirnya putusan pengadilan tersebut adalah akhir dari misteri tentang apa yang menimpa oleh Huang Na. Dan menurut testimoni yang aku jelaskan sebelumnya, Wak, mungkin ada juga akan bertanya-tanya, apa sih Nat motif dari si Tuk ini membunuh Huang Na yang dianggap sebagai anak dia sendiri ini? Nah kemungkinan, Wak, motif pembunuhan Tuk ini disebabkan oleh Tuk yang terindikasi penyakit skizofrenia tadi. Hal ini dikaitkanlah dengan riwayatnya si Tuk yang memang suka bertingkah aneh setiap kali dia ini menemui orang tuanya di Penang. Kenapa? Karena menurut kesaksian orang tuanya, kadang si Tuk ini katanya tuh suka ngomong-ngomong sendiri, dia suka senyum-senyum sendiri. Sampai si keluarga itu juga sempat bilang kalau si Tuk ini pernah, Pak, dibawa ruqyah 2 kali gara-gara tingkah dia kayak gitu. Tetapi Wak, menurut pendapat warga di sana, kalau motif kasus ini emang dasarnya si Tuk ini aja yang hilap gitu loh, karena tertutupi oleh nafsu sesaat, sehingga dia tega lah itu membunuh bocah lugu tersebut, Wak. Dan pendapat ini dikaitkan dengan kesaksian seorang psikiater yang berpendapat bahwa tidak mungkin si Tuk ini menderita delusi dan halusinasi, apalagi skizofrenia ketika dia membunuh si Huang Na. Si psikiaternya juga berkata kalau bertahun-tahun karirnya menjadi psikiater, Wak, di rumah sakit jiwa, belum pernah dia melihat pasien yang auto gangguan jiwa yang tepat di saat melakukan sebuah pelanggaran gitu loh. Dan hasil IQ-nya si Tuk ini juga masih masuk dalam kategori orang normal. Tapi juga banyak masyarakat yang menduga bahwa memang si Tuk ini udah lama mengincar si Huang Na untuk bisa menghabiskan nyawanya gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Aku harap dari kisah ini kalian yang mungkin juga mempunyai anak, jangan cepat percaya sama orang, Wak, ya. Jangan, justru orang terdekat itulah yang kadang nauzubillah min zalik. Dan aku juga harapkan sekali semoga kasus Huang Na ini tidak terulang lagi dimanapun. Kalian yang punya anak kecil atau adik, ponaan, jaga baik-baik, Wak, ya. Jangan kasih ke orang walaupun udah dekat. Ya boleh, maksudnya jangan juga kalian skeptis sama mereka, tapi aduh, jangan ditinggal. Ini pun mamanya nih, aku gara-gara kepikir kenapa bisa mamanya ini antar negara beda loh, Singapura dan Cina, tinggalkan ya anak umur 8 tahun di sana dengan mengandalkan kepercayaan lah dijaga sama ini. Giling. Jangan, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.